Shalom, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih semua saudara sahabat yang telah menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Pada episode yang ke-75 kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan tema yang telah kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu apa yang membuat mereka gagal. Sekarang kita akan membahas tema yang sama dalam bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim pasal yang kedua. Pembahasan kita dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 faktor yang menyebabkan satu kegagalan yang terus-menerus terjadi dalam hidup umat Tuhan, kurang lebih 300 sampai 350 tahun. Kita telah membahas 2 faktor, antara lain terjadinya krisis kepemimpinan dengan meninggalnya Yosua pada usia 110 tahun. Kemudian digantikan dengan tua-tua yang memimpin bangsa Israel. Yang kedua, lahirnya atau munculnya generasi yang tidak mengenal Tuhan. Di situ kita telah membahas segala sesuatu yang terjadi tentang 2 faktor yang menyebabkan terjadinya siklus lingkaran kegagalan yang terus-menerus terjadi bagi bangsa Israel di kitab Hakim-Hakim. Pada bagian yang ketiga atau faktor yang ketiga, sebagaimana telah kita tampilkan dalam PPT yang pertama pun kita telah tampilkan, yang ketiga ialah daya tarik berhala. Dan yang keempat, melupakan sejarah dalam arti perbuatan-perbuatan Tuhan. Mari kita lihat pada bagian yang ketiga ini. 2 penyebab pertama mengakibatkan bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Kata beribadah dapat berarti melayani, ya, dapat berarti dari kata ebed, melayani, bekerja, tetapi juga beribadah kepada ilah-ilah Kanaan. Kalau kita mencoba menelusuri lebih jauh ke belakang, sesungguhnya peristiwa yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim ini telah dimulai sejak zaman Yosua. Kita melihat bahwa masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan itu berarti terjadi satu perubahan pola hidup. Kalau kita memperhatikan secara teliti, yang saya maksudkan dengan perubahan pola hidup itu ialah perubahan dari pola hidup semi-nomaden atau berpindah-pindah tempat kepada satu pola hidup yang menetap. Itu bisa kita lihat.
Nah, masalahnya ketika mereka sudah mengalami perubahan pola hidup dari nomaden ke menetap, kegagalan mereka adalah mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa di sekitarnya sebagaimana yang Tuhan firmankan. Kemudian pola hidup yang berubah itu, kemudian itu akan membuat mereka masuk kepada perubahan yang berikutnya, yaitu perubahan pada pola kerja. Mengapa saya katakan? Jadi kalau kita coba buat satu skema, dimulai dari perubahan pola hidup, kemudian yang kedua perubahan pola kerja. Kalau selama 40 tahun, ya, generasi satu dengan generasi berikutnya pun, mereka tidak akan pernah melakukan satu pekerjaan apapun karena Tuhan memelihara mereka secara sempurna dengan segala ketersediaan makanan tiap-tiap hari, segala ketersediaan perlindungan dan sebagainya. Tetapi ketika mereka memasuki tanah Kanaan, kalau kita membaca pada Yosua pasal 5 ayat 12, berhentilah mana itu. Ya. Sehingga perubahan pola hidup dari nomaden berpindah-pindah ke menetap secara otomatis juga merubah pola kerja. Artinya mereka harus bekerja karena mana telah berhenti. Kegagalan mereka untuk menghalau bangsa-bangsa yang hidup di sekitar mereka, maka ini juga menyebabkan mereka mengadopsi pola kerja atau cara kerja bangsa kafir, ya, yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada pola ibadah. Jadi kalau kita mulai buat skema secara lebih lengkap, pola hidup yang berubah menyebabkan terjadinya pola kerja yang berubah, dan pola kerja yang berubah ini akan berakibat kepada pola ibadah. Mengapa? Apa kaitan pola kerja dengan pola ibadah? Karena ketika mereka akan bekerja dan mereka harus mengadopsi cara kerja bangsa kafir, itu berarti mereka harus mengikuti cara-cara bekerja yang mengikut sertakan atau yang melibatkan apa yang disebut dengan penyembahan berhala. Ini yang bisa kita lihat. Jadi apa yang dikatakan di dalam, nanti saudara-saudara bisa baca di dalam Mazmur 106 ayat 34 sampai 39, di situ sangat lengkap kronologis bagaimana perubahan itu terjadi. Salah satunya dikatakan mereka mengikuti cara bekerja bangsa kafir yang menyebabkan mereka terjebak kepada penyembahan berhala. Sekali lagi, karena bagi bangsa Kanaan, ya, segala sesuatu bentuk pekerjaan, khususnya bentuk pekerjaan dalam bidang pertanian sekalipun, itu tidak harus melibatkan ilah dan dewa yang mereka yakini. Jadi kita lihat ini satu lingkaran yang menjerat mereka sehingga mereka masuk kepada satu penyembahan berhala. Bangsa Israel dikatakan berjalan mengikuti ilah-ilah lain, yakni ilah-ilah bangsa-bangsa kafir. Kalau kita membaca di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, bahkan di bagian-bagian lain perjanjian lama, dua dewa utama Kanaan adalah Baal dan Asitoret. Baal itu adalah maskulin, dewa matahari, dan Asitoret itu adalah dewi bulan, perempuan, feminin. Keduanya dipercayai sebagai suami istri. Baal, dewa matahari yang karena sinarnya memberi kehidupan kepada segala yang ada di alam ini. Sedangkan Asitoret, kalau kita membaca tadi dalam pembacaan kita, itu dipercayai sebagai pemberi kehidupan kepada tanaman melalui kesuburannya. Atau dengan kata lain, mereka berdua adalah pemberi kesuburan kepada alam semesta ini. Itulah yang kemudian disembah, dan kepada dewa-dewa inilah bangsa Israel beribadah. Dan saudara, kita perhatikan, bukankah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel
yang melupakan Tuhan, tetapi sekarang mereka justru mengikuti ilah-ilah lain. Bukankah itu yang disebut dengan berzina secara rohani? Mereka menyembah berhala dan itu menyakiti hati Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu mereka melupakan sejarah atau perbuatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Meninggalkan Tuhan digambarkan sebagai tindakan pemberontakan, tetapi juga sebagai tindakan tidak tahu berterima kasih. Mengambil dan menyembah dewa-dewa Kanaan merupakan penolakan terhadap klaim bahwa hanya ada satu Tuhan, itulah Yahweh Allah Israel. Dengan meninggalkan Yahweh berarti bangsa Israel sedang menganggap bahwa Yahweh hanyalah salah satu dari banyak dewa yang ada. Saudara perhatikan, inilah beberapa 4 faktor yang telah kita bahas. Saya ulang secara singkat. Yang pertama, terjadinya krisis kepemimpinan pada waktu itu. Yang kedua, lahirnya generasi yang tidak mengenal Tuhan karena ada gap, ada kegagalan dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam mewariskan segala perintah Tuhan yang mereka terima. Kemudian yang ketiga yang hari ini kita bahas, ada daya tarik berhala yang mau tidak mau harus mereka ikuti karena saling kait-mengkait. Terjadinya perubahan pola hidup mengakibatkan terjadinya perubahan pola kerja yang berujung terjadinya perubahan pada pola ibadah. Itulah penyembahan berhala. Kemudian yang terakhir, melupakan sejarah perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah mereka alami, yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 2 atau 4 faktor ini, saya pikir ini juga menjadi faktor yang sangat relevan untuk hidup kita hari ini. Kalau kekristenan di negeri ini atau di dunia ini juga ternyata masih berada pada lingkaran setan, tanda kutip. Lingkaran kegagalan yang terus-menerus terjadi dari satu waktu ke waktu berikutnya. Kita mengingat satu masa dalam sejarah gereja misalnya yang disebut dengan The Dark Age atau masa kegelapan selama kurang lebih 7-1000 tahun yang dikenal dengan abad pertengahan. Maka saya pikir setiap zaman kekristenan pun bisa jadi terjebak dengan apa yang disebut lingkaran kegagalan. Saya sangat yakin, ya, krisis kepemimpinan, generasi yang tidak mengenal Tuhan, daya tarik berhala-berhala modern, kemudian melupakan semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup orang percaya. Ini menjadi penyebab yang utama mengapa kita seringkali gagal. Karena itu mari kita kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Dan kita mengingat apa yang Paulus katakan, bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu, yaitu kegagalan-kegagalan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim ini juga menjadi pelajaran untuk kita hari ini, sehingga lingkaran kegagalan itu dapat kita putus dan kita bisa mengubahnya menjadi lingkaran keberhasilan dan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya tayangan singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara, sahabat dimanapun saudara menyaksikan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.